dari cerita pengakuan Saka Tatal dan juga pengacaranya tadi, kita sudah mendengarkan bahwa Saka Tatal tidak mengenal korban, bahkan tidak punya motor, tidak ikut geng motor, dan juga tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Kita akan perdalam lebih jauh. Sehingga kemudian dalam kasus ini bukan hanya kemudian mencari, melihat siapa 3 pelaku yang menjadi DPO dan belum ditangkap, tapi mungkin kita harus tarik mundur. Benarkah penyebab dari tewasnya Vina dan Eki ini memang karena pembunuhan dan pemerkosaan, atau memang sesuai dengan apa yang diceritakan pada awalnya, yaitu merupakan akibat kecelakaan. Nanti kita akan perdalam kasus ini tentunya dan juga akan memberikan pandangannya selaku ahli hukum pidana, yaitu Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, kita juga akan dengarkan nanti pandangan dari Pak Ito Sumardi yang pernah menjabat sebagai Kabar Reskrim dari 2009 hingga 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ito. Waalaikumsalam Mbak Putri. Betul sekali. Selamat malam. Ya, dan juga ada Mas Heri Firmansyah di sini, Pak Ito. Selamat malam, Bapak. Ya, malam Mas Heri. Baik, dan juga akan memberikan informasi kepada kita apa pengakuan dari Saka Tatal, apa yang ada sebenarnya di bukti-bukti persidangan yang berlangsung tertutup selama ini dan masyarakat tidak tahu. Sudah hadir secara daring juga Ibu Titin Prialianti yang juga merupakan kuasa hukum dari Saka Tatal yang juga merupakan salah satu pelaku disebutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam Mbak. Baik, Ibu, tadi Saka ini sudah mengatakan tentunya bahwa tidak mengenal dengan korban. Kemudian juga tidak memiliki motor, bukan anggota geng motor dan sebagainya. Tapi mengapa Saka ditangkap, Bung? Terima kasih Mbak. Kalau penangkapannya sendiri jelaskan karena orang tua salah satu korban yang dilapori waktu kecelakaan tunggal, ternyata setelah melihat kondisi motor, merasa, saya ngomong apa yang terungkap di persidangan ya Pak. Baik, silakan. Jadi Ibu, kenapa di persidangan itu dijelaskan kenapa dia berpikir, waktu itu saksi itu berpikir, orang tuanya bukan korban kecelakaan, tapi korban pembunuhan. Saksi waktu itu, karena saya yang nanya, kenapa Bapak saksi beranggapan itu bukan kecelakaan? Karena 1 bulan sebelumnya anak saya berkonflik dengan temannya, bahasanya itu. Karena kecurigaan itulah dan naluri dia sebagai seorang polisi, dia menelusuri kembali. Setelah melihat motor itu, dia menelusuri daerah yang dilalui anaknya. 500 meter dari situ dia ketemu dengan orang yang bukan warga situ, Aep dan Dede itu, dan menanyakan apakah pernah melihat motor ini kejar-kejaran. Intinya kalimatnya seperti itu. Kemudian Aep dan Dede itu diberi nomor handphonenya, apabila melihat orang yang mengejar motor anak saya, silahkan menghubungi. Nah itu jam 14 bertemu dengan Aep dan Dede, jam 17 itu Aep dan Dede sudah menghubungi orang tua korban laki-laki. Diinformasikan kalau yang mengejar motor anak Bapak sekarang sudah berkumpul di depan SMP 11. Kemudian juga terungkap di persidangan karena mendapat informasi itu, orang tua yang bersangkutan membawa anggotanya dan menangkap anak-anak yang sedang berkumpul di situ, termasuk Saka yang saat itu setelah membeli bensin, karena anak-anak itu sedang berkumpul dan ada polisi di situ yang akan melakukan penangkapan, dia malah mendekati. Karena ada pamannya yang di situ mendekati dan maksudnya mau menyerahkan motor karena sudah disuruh membeli bensin, ikut juga ditangkap. Itu penangkapannya dasarnya seperti itu. Kecurigaan insting dia sebagai seorang polisi. Di situ juga di persidangan ditanyakan oleh hakim apakah membawa surat penangkapan, tidak membawa surat penangkapan, hanya komunikasi lisan. Jawaban saksi di persidangan seperti itu. Jadi dari penangkapannya saja sudah bermasalah. Setelah itu kami juga tidak bisa, saya kan dapat kuasa setelah anak-anak itu ditangkap. Tetapi tidak bisa ditemui di Polres Kota karena sudah dibawa ke Polda. Yang terjadi di terjadi di Polres Kota seperti yang diceritakan oleh Saka Tatal. Dari penangkapannya seperti itu, kemudian juga di dalam persidangan antara tuntutan dan visum serta hasil otopsi ada perbedaan yang sangat mencolok. Yaitu kalau di visum adalah luka
meninggalnya akibat patahan tulang tengkorak belakang. Kalau misalnya di tuntutan itu karena benda tajam di perut yang mengakibatkan kematian. Kemudian hal-hal lainnya dalam tuntutan, anak-anak itu sedang berkumpul di warung Ibu Nining. Jadi asumsi jaksa sepertinya warung Bu Nining itu adanya di pinggir jalan raya. Karena ketika korban melintas, anak-anak itu berteriak woi woi woi. Kemudian mengejar. Faktanya warung Bu Nining itu ada di dalam Gang Bakti 2 yang jaraknya itu sekitar 100 meter. 100 meter dari jalan raya. Dan posisinya itu di tikungan. Kalau anak-anak berkumpul di situ tidak akan bisa melihat jalan raya. Gitu. Itu fakta kedua. Fakta ketiga, dari saksi yang dihadirkan oleh teman dekatnya korban, teman dekatnya korban, itu menyatakan sampai pukul 21.15 di tanggal 27 itu, saksi masih bersama dengan korban. Kemudian pukul 22, polisi dari Polsek Alun sudah mendapatkan informasi ada korban kecelakaan. Pukul 22.30 dari Polsek Talun datang ke lokasi TKP. Artinya ketika pukul 22 sudah ditemukan ada 2 korban kecelakaan, saksi yang bersama korban di pukul 21.15 menit berarti punya selisih 45 menit sebelum ditemukan. Kalau 45 menit sebelum ditemukan, kronologis dalam tuntutan diteriaki woi woi woi, kemudian dikejar sampai jembatan flyover Talun, itu jaraknya ke sekitar 600 meter, 600 meter lebih lah. Dipukuli di atas jembatan Talun, kemudian setelah tidak berdaya dibawa ke belakang showroom, berarti kan kembali lagi ke tempat semula, kemudian dipukuli, diperkosa, disabet dengan senjata tajam. Setelah itu dikembalikan lagi ke jembatan Talun yang sekitar 600 sampai 700 meter dari showroom. Jadi apakah mungkin dalam kondisi seperti itu 45 menit bisa, kalau misalnya nih ada DP 3 orang, berarti kan ada 11. Kalau soal DPO saya nggak berani bicara karena itu juga tidak secara spesifik disebutkan di persidangan. Baik, Bu Titin, mungkin sampai di situ, Bu Titin. Pledoi itu yang saya sampaikan. Baik, ya sampai di situ dulu terlebih dahulu, Bu Titin. Tadi mengatakan bahwa polisi melakukan penangkapan karena ini kan salah satu yang ikut menangkap adalah merupakan ayah dari korban, ayah dari Eki, begitu. Karena mendapatkan informasi dari Aep dan Dede. Nah, apakah Aep dan Dede dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian dan apakah Aep dan Dede juga didatangkan ke persidangan, Bu? Sejak awal sidang, Aep dan Dede tidak pernah dihadirkan di persidangan. Berulang kali kami sebagai pengacara berulang kali memohonkan kepada majelis hakim akan jaksa menghadirkan Aep dan Dede. Sampai mendekati putusan akhir pun kami sampai memohonkan itu. Tetapi jaksa tidak dapat menghadirkan dengan alasan sulit ditemui. Baik, padahal awalnya dikatakan Aep dan Dede adalah memang orang yang bekerja di daerah situ, begitu Bu? Seharusnya tidak sulit untuk bisa mendatangkan dan juga menemui, begitu kan Bu? Ya, Aep dan Dede itu yang satu pakai alamat Bekasi, satu alamat Gunung Jati. Pernah bekerja di showroom, kalau cerita ininya ya, pernah bekerja di cucian mobil di sebelah Gang Bakti. Mereka pernah berkonflik dengan anak-anak itu karena mohon maaf pernah membawa perempuan ke tempat cucian motor itu. Anak-anak karena warga situ kan tidak setuju, dipukulilah Aep dan Dede itu. Diusir karena waktu itu sambil manggil aparat RT juga. Dari situ diusir. Jadi ternyata ada kronologi cerita seperti itu. Baik, jadi Aep dan Dede itu memang pernah berkonflik dengan anak-anak itu. Jadi Aep dan Dede berkonflik dengan anak-anak yang ada di sekitar situ yang kemudian juga disebut sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Begitu ya Bu?
Ya. Baik, kita sudah tahu ada benang merahnya. Nah, Pak Ito, banyak kemudian hal-hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal ini, Pak Eki. Yang pertama mungkin, Pak Ito maksud saya, Pak Ito, apakah kemudian Pak Ito memang bisa dilakukan seperti itu penangkapan hanya karena mendapatkan informasi dari orang yang tinggal di sana yang mungkin belum jelas apakah betul atau tidak informasi yang diberikan dan juga datang melakukan penangkapan tanpa membawa surat penangkapan, Pak Ito? Silakan, Pak. Baik, Mbak. Sebetulnya dalam sistem manajemen penyidikan itu ada namanya orang yang sifatnya tertangkap tangan atau penangkapan yang didasarkan kepada hasil penyelidikan ya atau penyidikan. Nah, mungkin pada saat itu saya juga tidak melihat ya atau saya juga tidak bisa menilai ya karena kan pada saat itu mungkin karena situasinya kalau misalnya apalagi ini kan orang tua daripada korban ya yang kebetulan anggota polisi dan kebetulan berdinas di reserse yang saya tahu itu tentunya mereka melakukan dulu penangkapan dengan kekhawatiran kalau tidak ditangkap tentunya yang bersangkutan mungkin akan lari. Itu pertama dari masalah penangkapan. Kalau dilihat daripada proses penyidikannya, Mbak, saya kembali kepada proses sistem peradilan pidana di Indonesia ya yang berlaku. Tahapannya nih ada proses peradilan dimulai dari penyidikan, polisi, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, kemudian pelaksanaan pengadilan dan eksekusi. Nah, ini kan sudah dilakukan secara berjenjang oleh peradilan perdana. Nah, kemudian kalau dikatakan tadi oleh Ibu itu tentunya kita juga harus mengetahui secara benar apakah betul terjadi penyiksaan atau tidak. Kalau terjadi penyiksaan dan dapat dibuktikan secara fisik, maka tuntutan terhadap tersangka dapat dibatalkan. Dan penyidik juga harus berhati-hati karena kalau salah bisa kena kode etik ya. Kemudian kalau pengakuan salah tangkap tentunya ini juga harus dibuktikan. Apalagi ini kan sudah 8 tahun. Pertanyaan saya apakah selama 8 tahun ini sudah dilakukan upaya hukum yang melakukan protes terhadap penangkapan atau salah tangkap atau mungkin yang bisa dibuktikan bahwa yang bersangkutan itu tidak terlibat dalam kasus tersebut. Karena kalau lihat daripada penanganan kasusnya kan sudah inkrah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan Mahkamah Agung. Tentunya ini sudah bukan merupakan ranah daripada kepolisian lagi. Tetapi kan memang kepolisian masuk dalam satu proses sistem peradilan pidana, Mbak, di sini. Jadi kalau proses penangkapan tadi bisa saja, misalnya ada seseorang yang bersangkutan kan sudah tahu bahwa anaknya menjadi korban. Misalnya ada perbedaan visum et repertum. Kalau ada dugaan bisa dilakukan ekshumasi namanya. Ekshumasi itu digali lagi korbannya, kemudian dilihat di otopsi. Dari sana akan disimpulkan penyebab kematian korban. Nah ini mungkin proses ini apakah sudah berlangsung atau tidak karena waktunya sudah lama, Mbak. Ya. Tapi saya hanya melihat daripada hasil keputusan pengadilan. Baik. Nah, tentunya kalau keputusan pada demikian kita bisa melakukan upaya hukum kalau memang betul ada pihak-pihak yang dirugikan. Oke. Saya kira itu, Mbak Putri. Baik, nanti setelah jeda Bu Titin bisa cerita lebih lanjut menjawab pertanyaan dari Pak Ito tadi. Sebenarnya bagaimana upaya intimidasi, tekanan yang didapatkan oleh Saka Tatal ini Ibu sehingga harus mengaku. Betulkah ada hal seperti itu? Dan juga kenapa baru bersuara sekarang Saka Tatal ini? Apakah sebelumnya sudah pernah melakukan upaya hukum untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah? Mas Heri juga nanti bisa berikan pandangan. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Sebelum nanti kita berikan kesempatan kepada Ibu Titin untuk bisa memberikan jawaban terhadap apa yang disampaikan Pak Ito, kita akan dengarkan terlebih dahulu pandangan dari Mas Heri dengan beberapa kejanggalan yang terungkap, fakta-fakta baru yang terungkap, bahkan sampai ada salah tangkap seperti ini begitu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya Mas Heri? Ya, karena ini harus dicari titik temunya dan harus ada full stop di situ ya Mbak Putri ya. Maka kemungkinan besar akan ada pemeriksaan ulang terhadap para penyidik yang telah melakukan proses tadi sampai bisa mengapa perkara ini naik ke penyidikan sampai kepada pelimpahan ke jaksa. Karena yang dikejar dalam hukum pidana kan adalah kebenaran material tentunya. Sedangkan ada beberapa fakta menarik yang harusnya itu jadi titik persoalan. Kita akan kembali kepada titik awal, apakah memang orang itu meninggal itu kan hal yang umum ya. Orang yang hidup pasti mati, pasti meninggal begitu. Tapi persoalan meninggalnya karena apa? Ya. Ini yang perlu untuk diselidiki lebih lanjut. Dan itu yang akan kemudian merubah menjadi perkara pidana, ada perbuatan pidananya atau tidak terhadap kondisi orang yang meninggal tadi. Maka harus dipastikan betul dari awal apakah memang
versi, kalau memang ada versi yang berbeda-beda, Ya. meninggalnya karena kecelakaan kah, Betul. atau meninggal karena dibunuh kah, tentunya kan ini juga harus diketahui siapa pelakunya, bagaimana dia melakukan. Ya. Nah, bukan berarti bahwa kemudian pengakuan dari tersangka itu adalah alat bukti yang ultimate sifatnya, Mbak Putri, bahwa ketika penyidik melakukan satu proses penyidikan, yang dikejar utamanya itu di awal itu bukanlah pengakuan. Pengakuan itu bisa terjadi ketika proses berjalan secara sistematis, jelas, lengkap, dan kemudian secara saintifik. Baru mungkin terakhirnya adalah pengakuan. Kalau mengharapkan pengakuan dari awal, sangat mungkin, walaupun ini masih dugaan ya, saya tidak menyatakan bahwa benar apa yang disampaikan oleh pihak dari terpidana yang sudah keluar, mengatakan bahwa ada kekerasan yang dilakukan untuk memaksakan adanya pengakuan dari si tersangka saat itu bahwa dialah pelaku tindak pidananya. Kita tidak akan membenarkan hal itu, tapi yang akan disayangkan adalah, dan sekaligus sebagai pendidikan hukum, bahwa proses-proses ini tidak boleh terjadi dan tidak boleh didiamkan. Bahwa dalam konteks ini kemudian akhirnya jadi bergulir ke ranah pengadilan sampai pada putusan, akhirnya jadi putusan yang dipertanyakan oleh publik. Walaupun tadi kan sudah diuji ya, putusannya sudah di PN, di PT, sampai di tingkat kasasi, putusannya mungkin sama. Saya juga jujur belum lihat isi putusannya secara lengkap. Dengan kata lain, majelis hakim yang menyidangkan perkara saat itu beranggapan bahwa memang mereka lah pelaku tindak pidananya. Nah, yang kita sesalkan mengapa poin-poin kayak baju yang tidak dianggap tidak robek ini kan. Saya masih berasumsi ya Mbak Putri ya, saya juga lawyer gitu. Tapi yang ingin saya pastikan adalah apakah ketika saat ditunjukkan bukti, biasa kan ditunjukkan bukti di ruang sidang itu ya, apakah bukti itu kemudian ada keberatan, ada dipertanyakan apakah bukti itu misalnya baju yang memang dipakai yang bersangkutan korban pada saat terakhir kali. Karena bisa saja karena alat satu dan lain hal yang dibawa adalah baju yang mirip sama, sehingga mungkin tidak ada robekan di sana. Baik. Mungkin langsung saja kita tanya kepada Bu Titin. Bu Titin, ada pertanyaan dari Mas Heri, betulkah kemudian baju itu yang ditunjukkan yang memang tidak ada robekan, yang ini janggal kalau memang ternyata korban ini mantinya adalah ditusuk, ini kemudian betul-betul baju yang dipakai oleh korban pada saat-saat terakhirnya? Jadi Mbak gini, yang tahu persis baju yang digunakan korban kan adalah dokter yang pertama kali memeriksa. Jadi kesaksian itu datangnya dari dokter di Rumah Sakit Gunung Jati yang pertama kali memeriksa ketika jenazah itu datang. Berulang kali ketika barang bukti itu dibuka, dokter itu menyebutkan antara visum itu dengan kaos yang diperlihatkan di persidangan kan ada tulisan yang sama. Itu berulang kali saya yang bertanya langsung, saudara saksi, apakah benar ketika menerima jenazah, baju yang dikenakan oleh jenazah itu, kaos hitam itu tertulis war malper? Betul. Itu kan yang tahu persis pakaian yang dikenakan ketika tubuh itu dibawa ke kamar jenazah kan dokter yang pertama kali memeriksa. Jadi betul pakaian itu yang digunakan. Saya kembali meyakinkan karena dalam dakwaannya ada tusukan, apakah betul tidak ada robekan di bagian dada maupun bagian perut? Karena baju itu kan masih utuh. Baju ini, betul baju ini yang dikenakan. Jadi tidak ada robekan di kaos dan di bagian perut. Gitu. Jadi yang memastikan baju itu yang dikenakan justru saksi dari dokter yang pertama kali memeriksa mayat korban. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin Mas Heri? Ya tadi kita bisa berdebat panjang ya, karena kalau mau mengulik satu perkara aja pasti kita akan detail ya Mbak. Apakah bisa jadi ini kan kemungkinan asumsi karena kita tidak ada di tempat kejadian perkara. Apakah sebelum dieksekusi itu dibuka dulu bajunya? Kan kita nggak tahu ya, sehingga tusukan itu tetap ada. Yang pasti dipastikan adalah ada nggak luka itu. Bukan hanya sekedar baju saja kan, berarti luka itu ada nggak di situ. Nah, itu kan yang menurut saya memperkuat, sehingga kita nggak berdebat lagi walaupun ahli forensik bisa menjelaskan dengan spesifikasi keahlian mereka. Tapi secara logika awam yang kita bangun adalah bagaimana membuktikan orang itu dibunuh, pasti kita akan melihat bagaimana cara dia membunuh, kan begitu. Kalau dia menusukkan berarti ada sesuatu alat tajam yang digunakan, apakah itu pisau atau apapun itu, tapi merobek kulit. Nah kulit itu robek atau tidak, kan begitu. Jadi bisa saja yang dihadirkan sebagai barang bukti tadi, baju tadi, tidak bisa
menjelaskan banyak hal. Tapi kondisi tadi bisa kemudian digali lebih lanjut sehingga bisa dipadu-padankan. Karena kalau kita hanya menyandarkan pada satu keterangan atau informasi saja, saya rasa dalam satu perkara pidana akan tetap gelap dia. Maka ini ibaratnya puzzle harus disesuaikan, Mbak. Apakah ini bagian ekor, tengah, atau kepala, baru nanti akan terlihat modusnya. Saya tidak bermaksud mengajari siapapun ya, tapi kalau kita berpikir secara normal, itu akan menjadi poin kita. Kalau memang saya sebagai lawyer akan menunjukkan bahwa ini adalah poinnya adalah tidak tepat, maka saya tidak hanya akan berhenti pada titik bahwa apakah baju itu saja. Tapi logikanya kalau memang baju itu digunakan, ada percikan darah nggak di situ? Darahnya banyak apa enggak? Nah, itu kan bisa di ini. Dan dengan foto misalnya, foto pertama kali dia datang, itu kan bisa dihadirkan, Mbak. Bukan hanya berbicara pada baju saja, ingat tidak hanya itu yang saya maksud tadi. Kalau memang ingin menggali dari masing-masing pihak, kalau memang tujuannya menggali kebenaran material, memang harus diusahakan, harus diupayakan secara maksimal. Nanti catatan ini juga bisa diberikan atau ditanggapi oleh Bu Titin, tapi nanti Ibu kita akan lihat bagaimana kronologi tewasnya Vina dan Eki menurut pihak kepolisian. Kita akan lihat bersama, kami sajikan datanya kepada Anda, pemirsa. Nah, ini dia kronologi pembunuhan sadis Vina Cirebon. Menurut pihak kepolisian, pada tanggal 27 Agustus 2016, korban Vina dan kekasihnya Rizky atau Eki melewati kawasan Kali Tanjung. Kemudian, 11 pelaku bersenjata bambu menghantam korban hingga terjatuh. Kita lihat lagi. Korban lalu dibawa oleh para pelaku ke tempat sepi. Dua korban ini tentunya. Kami gambarkan kronologinya kepada Anda. Kita akan lihat lagi. Ya, baik. Para pelaku menganiaya Rizky atau Eki dan memperkosa Vina hingga tewas. Lalu jasad kedua korban ditemukan di Jalan Layang di Desa Kepongpongan pada 28 Agustus 2016. Baik, ini adalah kronologi versi kepolisian. Nanti sebelum kita juga dengarkan pandangan Pak Ito mengenai hal ini, tapi saya beri kesempatan juga kepada Ibu Titin untuk bisa mungkin menjelaskan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Heri, termasuk juga menanggapi apa yang ditanyakan juga tadi oleh Pak Ito. Bu Titin, bentuk intimidasi, tekanan seperti apa yang dialami oleh Saka Tatal ini? Silakan, Bu. Ya, terima kasih untuk penjelasan mengenai kenapa saya tanyakan masalah baju di persidangan setelah diperlihatkan barang bukti, karena dari hasil visum Dr. Rahma Tiarnita ketika menerima jenazah korban ini, pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada tubuhnya tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam dan hanya luka terbuka di bagian dahi dan punggung, tangan kanan dan akibat dari apa saksi tidak tahu. Saksi tidak bisa menyimpulkan dikarenakan bukan kewenangan saksi. Ini hasil visum Dr. Rahma. Kemudian ada hasil otopsi Dr. Andri Nur Rohman. Berdasarkan pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian yang dialami oleh jenazah Muhammad Rizky Rudiana adalah pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun ini, tampak mayat dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang, atap tengkorak bagian depan dan belakang, atap tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Itu hasil otopsi dari Dr. Andri Nur Rohman. Sedangkan kalau tuntutan jaksa, kematiannya itu disebabkan oleh tusukan benda tajam di bagian perut. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kenapa baru dilakukan sekarang, sebetulnya kalau intimidasi yang dirasakan memang kan dirasakan Saka sendiri. Dia yang bisa menceritakan. Sementara intimidasi yang kita orang tua korban juga, orang tua itu saya menganggapnya korban karena saat itu kami juga beranggapan itu salah
salah tangkap. Jadi kita sudah melakukan berbagai upaya, termasuk pada tanggal 20 Januari 2017 kita mengirim surat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Republik Indonesia. Permintaan klarifikasi terkait laporan penghalangan pertemuan, ini permintaan ininya. Kemudian kita sudah juga melaporkan ke Propam Polda Jabar pada tanggal 7 September 2016. Kita sudah juga melaporkan pada Komnas HAM pada tanggal 13 September 2016. Baik, Bu. Kita juga sudah melaporkan kepada Komisi Yudisial dan ini mendapat tanggapannya pada tanggal 23 November 2016. Baik, saya sebetulnya sudah berteriak-teriak sejak tahun 2016-17. Bahkan ke berbagai media dari awal saya sudah mengatakan ada salah tangkap. Ini media lokal terbitan 3 September 2016. Ini saya sudah lakukan berbagai upaya untuk membukakan ada persoalan dalam kasus ini. Cuman karena kita di Cirebon, kita orang desa, nampaknya ketakutan kita, kekhawatiran kita, upaya-upaya kita untuk menerima keadilan sepertinya sulit. Karena apa yang dirasakan para waktu itu terdakwa juga dirasakan oleh kami. Di dalam ruang sidang, ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, ada seorang anggota polisi yang dimintai keterangan di ruang sidang sebagai saksi, itu ketika keluar membanting pintu di dalam ruang sidang. Di luar sidang yang saat itu kami yang ada di ruang sidang itu juga benar-benar kaget kok bisa seperti ini. Cuman ya itu keterbatasan kami untuk tidak bisa melakukan apapun. Baik, Bu Titin, mungkin sampai di situ agar Pak Ito bisa langsung menanggapi. Silakan Pak Ito, sudah ada upaya kemana-mana, termasuk melaporkan ke Propam, termasuk juga tadi mengenai masalah ada perbedaan hasil visum dan sebagainya. Silakan Pak Ito. Ya, baik. Saya kira mungkin pimpinan Polri dalam hal ini, Pak Kapolri juga sudah menugaskan ya, daripada fungsi Propam untuk melakukan penyelidikan ya, termasuk dari Barreskrim, mengenai kasus ini. Kita memang melihat bahwa dari kasus ini kan awalnya dari kasus penyidikan. Meskipun pada akhirnya sudah diputuskan oleh hakim, tentunya juga pertimbangan hakim yang sedemikian kuat untuk menjatuhkan hukuman maksimal ini pun juga perlu menjadi satu perhatian ya. Saya tadi sependapat dengan Mas Heri, betul sekali kalau memang pengalaman, kalau misalnya visum awal itu memang biasanya dilakukan tidak terlalu cermat. Kemudian orang tua korban karena mungkin yang saya dengar menduga ada dugaan pembunuhan, maka dilakukan ekshumasi ya. Ekshumasi itu dilakukan penggalian mayat untuk dilakukan otopsi yang hasilnya lebih akurat. Nah mungkin hakim melihat daripada hasil daripada kedokteran forensik ya yang dilakukan oleh ahli-ahli dari otopsi ini. Mungkin ya. Kemudian keterangan saksi ya Mbak Putri, memang di dalam proses peradilan yang saya tahu itu ada juga saksi-saksi yang harus biasanya tidak harus dimunculkan ya, atau dia dilindungi ya, dilindungi bisa mungkin dengan keterangan tertulis, tapi yang jelas saksi itu betul-betul harus ada, dan hakim juga tidak mau tentunya menerima keterangan saksi yang memang saksi itu tidak jelas. Itu menurut pendapat saya. Jadi semuanya di sini kita melihat daripada hasil keputusan hakim inilah yang demikian yakin bahwa para tersangka melakukan satu perbuatan pidana yang dikenakan hukuman maksimal. Upaya yang sudah dilakukan oleh penasihat hukum tadi ya tentunya akan menjadi bahan bagi Mabes Polri nanti apakah betul terjadi kesalahan prosedur dalam penanganan kasus ini, dan tentunya karena memang ada kode etik yang kalau memang dilanggar ada sanksinya, tentunya ini menjadi perhatian yang sangat serius daripada pimpinan Polri. Saya pun juga berkoordinasi dengan teman-teman di Kompolnas maupun di ISPI ya, saya sebagai Ketua Umum ISPI ini juga selalu berkoordinasi dengan Pak Kapolda dan Pak Dirkrim karena beliau kan baru sekarang menangani. Jadi tentunya beliau juga akan melakukan penyelidikan ke belakang pada saat terjadinya atau tempus deliktinya terjadinya
kasus ini, Mbak. Mudah-mudahan kita berharap akan ada titik terang ya. Tadi dikatakan oleh Mas Henry ada benang merahnya nih akan bisa ditemukan tadi Mbak Putri juga ya. Mudah-mudahan lah kita berharap karena kasus ini menjadi kasus yang menjadi perhatian Pak Pimpinan Polri juga. Saya dengar demikian. Baik, Mas Heri tadi mengatakan perlu dilakukan pemeriksaan ulang termasuk juga memeriksa para penyidik yang bertugas pada saat itu, termasuk juga saat olah TKP. Tapi nanti Pak Ito, kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Kita akan melanjutkan perbincangan seperti yang kami sampaikan di judul kami, ini ujian bagi polisi. Begitu Mas Heri, ketika kemudian ada fakta-fakta terungkap, ada kemudian pernyataan-pernyataan seperti disampaikan oleh Sakatatal, oleh Ibu Titin gitu. Termasuk juga untuk bisa membuktikan apakah memang betul salah tangkap, apakah betul rekayasa. Selain Mas Heri katakan tadi ada pemeriksaan ulang, apa hal lagi yang harus ditekankan mengenai hal ini? Iya, tidak lain tidak bukan adalah menemukan motifnya juga ya. Pembunuhan ini apa, kemudian sebelumnya motif itu pasti apakah ini peristiwa kejadian yang mengakibatkan meninggal karena kecelakaan atau perbuatan pidana, itu harus dipastikan terlebih dahulu, Mbak. Bahkan mungkin ada 3 isu hukum di sini. Satu, apakah penyidikannya tidak tuntas, mengakibatkan dalam sistem peradilan pidana ujungnya putusan ini nanti akan dipertanyakan bermasalah, walaupun tadi 3 kesepakatan dari masing-masing tingkatan itu sudah menyatakan bersalah begitu ya. Di sisi yang lain yang kedua, apakah kemungkinan, saya tidak menuduh, tapi kemungkinan adakah ketidakcermatan jaksa dalam membuat tuntutan, sehingga tadi ada perdebatan perbedaan forensik dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya ada peluang juga bagi lawyer dan juga korban untuk tersangka untuk kemudian mengajukan pihak ahli lain yang mendukung pernyataan bahwa ini sebenarnya bukan dilakukan dengan tujuan melakukan satu perbuatan pidana atau bukan satu kejahatan, tapi yang tadi dimaksudkan adalah kecelakaan karena meninggal. Ini kan bisa 2 ya. Kemudian yang ketiga, ini juga asumsinya bisa saja kemungkinan keterangan atau jawaban dari tersangka ini dari awal berubah-ubah atau tidak benar. Atau bahkan sampai saat ini muncul pengakuan-pengakuan itu pun belum tentu bisa didasarkan pada kebenaran material. Jadi kalau kita mau jujur dan berusaha untuk tidak berpihak, maka 3 hal ini ada isu hukum yang kemungkinan akan terjadi. Nah, tinggal tadi kita melihat apakah dalam fakta-faktanya itu sudah termuat semua atau tidak. Sedangkan perkara ini kan sudah 8 tahun yang lalu. Mbak Putri, kita terpaksa harus menilainya dari sesuatu yang kemungkinan dugaan-dugaan juga. Karena saya nggak tahu apakah ini persidangan terekod dengan baik atau tidak. Adakah catatan-catatan di persidangan itu yang bisa dimunculkan, maka kita akan harus menilai kembali nih dari tingkat PN-nya tadi untuk menggali fakta tadi yang mendekati kebenaran yang mana. Karena kalau bicara tentang presumption, asumsinya pasti yang satu menyatakan bersalah, satunya tidak bersalah. Maka kalau kita mau adil, letaknya di tengah, kita kembali ke titik nol tadi. Sepakati dulu bahwa ini adalah tindak pidana atau bukan. Kan di situ, sehingga korban tadi mendapatkan keadilan juga, walaupun mereka sudah meninggal ya begitu ya, tapi mereka juga mendapatkan kepastian hukum nih dalam konteks ini. Tentunya sekarang merasakan adalah pihak keluarga yang ditinggalkan dan juga netizen yang tercinta yang budiman yang mengikuti kasus ini. Karena disajikan dengan berbagai macam versi ya, versi yang mungkin kalau dilogikakan semua benar. Jadi yang saya khawatirkan adalah kita mulai mereka-reka, bahkan menjauhi dari faktanya. Nah, ini yang saya nggak mau, akan membuat ini menjadi gelap. Maka kalaupun ada perdebatan semacam ini, menarik untuk kita bisa kaji. Seperti tadi, apakah dihadirkan ahli juga, apakah ditanyakan hal yang sama juga, apakah kalau memang ini ada ahli forensik yang memberikan keterangan yang berbeda, misalkan, dua-duanya apakah dihadirkan di pengadilan? Apakah ditanyakan, kok untuk analisa terhadap kasus yang sama, subjek yang sama, kok bisa berbeda? Nah, itu kan perlu digali. Apakah sejauh itu dilakukan? Jadi kita tidak, saya mendukung apa yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum sebelumnya sudah bersurat dan lain sebagainya. Tapi sebelum bersurat dipastikan dulu kebenaran material dalam perkara ini, apakah itu yang dibunyikan? Baik. Nah, itu yang saya minim pengetahuan terkait dengan fakta-fakta persidangannya. Oke, baik. Karena kalau yang kita nilai ini kan adalah hasil dari membaca di media online, betul. Kemudian dari berita-berita yang berseliweran yang mungkin kita dapat dari sumber A, sumber B yang kita nggak tahu juga motivasinya menyampaikan apa begitu kan. Maka untuk menjaga bahwa ini adalah nilai keadilan bagi semua,
justice for all, bukan hanya bagi institusi Polri ataupun kejaksaan yang misalnya nanti dipertanyakan kembali terkait dengan persoalan hukum ini, atau juga dari pihak keluarga atau pihak tersangka. Maka ini harus dipastikan betul agar jangan sampai ini jadi blunder nih kalau dibiarkan. Mungkin juga ini jadi semangat baru bagi penegakan hukum kita ya, bahwa bukan berarti asas peradilan cepat sederhana biaya ringan itu secepat-cepatnya tanpa memperhatikan due process of law misalnya, atau sistem arah kita yang harusnya bersifat akusitoir yang tidak lagi inquisitoir begitu ya, menganggap bahwa tersangka atau terdakwa itu adalah subjek dari hukum. Maka tadi ya, tidak dikejar adalah pengakuan semata, tapi proses ini dipastikan baik. Tapi tentunya keterlibatan untuk menghasilkan keadilan itu semua pihak terlibat. Tidak hanya kita mengatakan bahwa hanya penyidik saja, tapi keterangan saksi, bahkan keterangan seorang tersangka atau terdakwa pada situ juga menentukan keadilan yang sesungguhnya. Bagaimana kalau seandainya ada 8 orang, kemudian 8-nya bersepakat untuk melimpahkan kesalahan kepada orang lain? Kita belajar dari kasus Sambo kemarin kan, bahwa bukan berarti ada banyak saksi itu adalah pasti benar. Harus diuji lagi. Maka itulah dalam konteks ini menggali kebenaran dan sistem peradilan pidana. Nah ini yang saya sekali lagi belum bisa pastikan apakah proses kemarin itu sudah dilalui secara proporsional, secara profesional atau tidak. Kalau memang sudah, ya tinggal disampaikan saja di publik tanpa ragu, agar ini bisa memutus pandangan-pandangan yang kemudian bisa cenderung negatif. Mungkin awalnya kemunculan ini kalau saya duga ya adalah ketika misalnya ayah korban yang notabene adalah anggota kepolisian ikut terlibat dalam proses tersebut. Nah, kalaupun perlu misalnya dijelaskan sejauh mana keterlibatannya dan apa yang dilakukan, kita nggak bisa juga memisahkan antara dia sebagai polisi dan juga dia sebagai seorang ayah dalam perkara ini. Nah, sejauh ini kita bisa menilai sejauh mana profesionalitas itu dijalankan dalam perkara ini. Sehingga kita nggak hanya tergiring pada opini, ini kan karena ayahnya seorang ini kemudian dia akan bertindak seperti ini. Nah ini menurut saya publik juga perlu tercerahkan dengan hal-hal semacam itu. Baik. Apa yang disampaikan oleh Mas Heri mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu Titin. Ada upaya-upaya Kabu pada saat itu untuk bisa mencari kebenarannya ataupun juga membuktikan, termasuk juga mendatangkan ahli untuk masalah mengenai perbedaan visum dan sebagainya. Bu Titin. Ya, terima kasih Mbak. Mendatangkan saksi ahli yang sangat berkompeten di bidang itu bukan hal yang mudah, terutama dari dukungan finansial. 2 terdakwa yang saya pegang itu cuma buruh Mbak. Ibunya itu tukang pijat yang tidak bisa memperoleh penghasilan setiap hari. Kemudian Saka itu tidak pernah mengenal ayahnya dari kecil. Saya juga punya keterbatasan ketika harus memanggil saksi ahli yang nilainya juga buat saya mungkin tidak terjangkau. Jadi kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Reza, apakah ada saksi pembanding? Tidak, dari awal hasil forensik dan maupun hasil visum yang di persidangan itu dokter yang pertama kali memeriksa dan hasil otopsi. Dan tetapi keduanya tidak ada informasi, tidak menjelaskan, tidak menguraikan adanya tusukan benda tajam. Saya rasakan cukup itu sebetulnya. Baik, Ibu juga tadi menyebutkan bahwa ada 2 klien Ibu yang Ibu tangani dalam kasus ini, selain Sakal Tata, begitu Ibu? Putus-putus Mbak. Iya, Ibu, ada 2 orang yang Ibu tangani juga dalam kasus ini, selain Saka Tatal Ibu, betul? Halo? Iya, Ibu Gimana, bisa, Mbak? ya, ada 1 orang lagi selain Saka Tatal yang Ibu tangani dalam kasus ini, betul? Iya, namanya Sudirman, yang ancaman hukumannya, yang vonisnya sudah seumur hidup. Baik, Sudirman sudah menjalani hukuman 8 tahun. Baik, saat ini juga tentunya sedang menjalani hukumannya. Ibu, bagaimana dengan Sudirman? Kalau tadi kan dari pihak Saka Tatal mengaku tidak mengenal kedua korban, bagaimana dengan Sudirman? Apakah juga Sudirman merupakan anggota geng motor? Sudirman apakah itu, ya, silakan Ibu. Ya, Sudirman itu dari yang sudah berada di dalam saat ini, dia orang yang paling lemah Mbak di antara Sudirman. Karena Sudirman itu dia tidak sekolah, kemudian secara ini juga seperti, saya tidak menyebutnya idiot secara ini ya, memang punya keterbelakangan mental. Dan keluarganya juga, kalau saya ini, saya tadi kebetulan sedang ada teman-teman wartawan di rumah.
itu keluarganya Sudirman datang ke rumah Mbak. Ibunya itu nangis, bapaknya itu nangis. Datang ke rumah dan itu saya juga kaget karena saya sama sekali tidak diberikan informasi dia akan datang. Saya dengan teman-teman media, ayahnya Sudirman datang ketakutan, gemetar. Akhirnya saya tarik semua keluarganya. Hari ini ada di rumah saya. Baik, ketakutan kenapa Ibu? Saya nggak ngerti Mbak, saya juga nggak berani tanya banyak. Karena karakter orang tua Sudirman tuh saya paham betul. Untuk diajak bicara aja sulit. Kemudian kalau orang introvert masih ini mah sudah, saya nggak bisa menggambarkan lah. Sama sekali tidak bercerita kepada Ibu apa penyebab ketakutannya dan kenapa harus datang ke Ibu? Sama sekali tidak bercerita? Belum Mbak, tadi dia datang pagi, saya juga ada beberapa kegiatan, saya hanya menyiapkan kamar, saya siapkan seluruh kebutuhannya. Saya belum mampu ngajak bicara karena ketika diajak bicara dia gemetar terus, saya nggak sanggup. Baik, dan Sudirman juga tidak mengenal korban ini Ibu, Vina Eki, begitu Ibu? Iya, tidak mengenal. Baik, masih banyak sebenarnya yang bisa kita tanyakan ke Ibu Titi ataupun kita bahas bersama Mas Heri dan juga Pak Ito. Tapi waktu juga yang membatasi perbincangan ini. Jadi mungkin terakhir Pak Ito penutup, silakan Pak Ito. Terutama juga kemungkinan adanya pemeriksaan ulang sehingga kemudian para penyidik yang bertugas pada saat itu menangani kasus itu di 2016 lalu juga bisa diperiksa ulang. Silakan Pak Ito. Pak Ito mohon maaf sepertinya masih di mute. Kami belum bisa mendengar suara Pak Ito. Mohon maaf. Baik Mbak Putri. Ya, silakan Pak. Sudah bisa ya sekarang ya? Sudah Pak. Jadi sudah, upaya hukum yang telah dilakukan oleh penasihat hukum daripada terpidana ini tentunya ini juga harus menjadi perhatian karena kenapa kita juga harus tahu hasil-hasil daripada instansi-instansi yang dikirimi surat itu. Bagaimana hasilnya selama ini, apakah mereka menindaklanjuti atau tidak. Karena ini kan sangat penting untuk mencari keadilan. Kemudian yang kedua Mbak, bahwa betul yang dikatakan Mas Henry bahwa kasus ini terungkap antara lain karena peran daripada salah satu orang tua korban yang kebetulan memang yang bersangkutan lama bertugas di reserse dan dia tidak terima karena keterangan pertama adalah kasus laka lantas ya, kecelakaan lalu lintas, sehingga dia mencari sendiri kemudian sampai dia bisa mengungkap. Tapi ini kan tidak menjadi sesuatu yang sifatnya resmi. Jadi ini adalah tidak resmi. Yang ketiga adalah saat ini saya mendengar bahwa Mabes Polri sudah menurunkan tim, kemudian memberikan petunjuk kepada Polda Jabar melalui Biro Pengawasan Penyidikan, juga dari Inspektorat Pengawasan Umum dan Kompolnas saat ini mengawal kasus ini. Jadi sebaiknya kita menyerahkan kasus ini untuk mencari keadilan yang sebenar-benarnya dan tentunya kalau sudah melibatkan institusi internal dari Propam maupun dari Itwasum dan juga Kompolnas, saya yakin kasus ini akan bisa terungkap dengan sebenar-benarnya. Dan mudah-mudahan itu harapan daripada kita semua ya Mbak ya. Baik. Demikian. Baik, Pak Ito, terima kasih. Bu Titin juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan keterangan kepada kami. Mas Heri juga terima kasih sudah memberikan pandangannya. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber. Dan berikut ini Ken Ana juga akan mengantarkan kabar-kabar menarik untuk Anda. Silakan Ken. Ya betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda kami masih akan menemani Anda dan kami juga akan menghadirkan informasi lain seputar kasus Vina ini di mana ayah Muhammad Rizky Rudiana atau Eki, teman pria dari Vina yang turut menjadi korban dari pembunuhan geng motor di Cirebon pada tahun 2016 silam angkat bicara mengenai kasus pembunuhan yang menewaskan anaknya Eki. Saat lagi kami hadirkan informasinya. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan tentu kami masih akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebenarnya kasus Vina ini terjadi. Pemirsa, kami sudah rangkum dalam visual ataupun juga dalam informasi yang akan kami hadirkan berikut ini untuk Anda pemirsa. Ini adalah temuan-temuan baru dari kasus pembunuhan sadis Vina di Cirebon pada 17 Mei 2024 pemirsa, di mana di Treskrimum Polda Jawa Barat ini mengungkapkan para tersangka mencabut keterangan BAP saat kasus dilimpahkan dari Polresta Cirebon ke Polda Jawa Barat. Ini kemudian awal di mana
kasus dari pembunuhan sadis Vina Cirebon ini kembali dibuka dan kembali menyita perhatian publik tentunya yang terus kita ikuti sampai sekarang ini pemirsa. Apa-apa saja langkah yang kemudian akan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus ini, termasuk masih ada 3 orang pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang yang hingga saat ini pemirsa juga belum ditemukan. Setelah 17 Mei 2024, tentu masih ada temuan baru lain dalam kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon ini, di mana di tanggal yang sama ada pengacara terpidana yaitu Yogi Nainggolan yang mengungkapkan mengapa kemudian mencabut BAP karena ketika di BAP di Polda Jawa Barat, klien kami menarik semua BAP di Polresta Cirebon karena dalam keadaan tidak berdaya. Ini kemudian yang disampaikan oleh pengacara dari terpidana dalam kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon yang sebenarnya saat ini juga sudah menjalani masa hukuman mereka. Dan lalu Barreskrim Polri akhirnya turun tangan mengerahkan tim asistensi membantu Polda Jawa Barat untuk mencari keberadaan dari 3 DPO yang dimaksud sebagai pelaku dalam pembunuhan sadis Vina di Cirebon. Dibukanya kembali kasus pembunuhan sadis dari Vina di Cirebon, Jawa Barat ini pemirsa, ayah Muhammad Rizky Rudiana atau Eki yang merupakan teman pria Vina yang juga turut menjadi korban pembunuhan geng motor di Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam juga angkat bicara mengenai kasus pembunuhan yang menewaskan Eki. Keluarga Eki ini memohon agar masyarakat tidak memberikan pernyataan yang bisa menyakitkan hati keluarga. Saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap
Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Pembunuhan sadis dari kasus Vina di Cirebon ini pemirsa menyita perhatian publik, dan tentunya ada pengakuan-pengakuan mengejutkan yang ikut menambah daftar kenapa kemudian kasus ini juga dibuka kembali pemirsa. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Inilah pengakuan-pengakuan mengejutkan dari kasus pembunuhan sadis Vina di Cirebon. Dari 8 orang pelaku yang sudah selesai menjalani masa hukumannya. Pada saat itu Saka Tatal ditangkap pada usia 15 tahun pemirsa pada tahun 2016 pada saat kasus Vina ini terjadi.